Jadi kemarin kita udah bahas ya sisi gelap dari masing-masing zodiak. Nah, untuk penyeimbangnya nih ya di konten kali ini kita akan bahas sisi terang ya atau bagaimana sih bentukannya ketika masing-masing zodiak itu sudah mencapai frekuensi yang optimal ya di dalam dirinya mereka ini gitu. Karena pastinya gitu ya di mana ada sisi gelap pasti ada sisi terang juga dan apa sih yang sebenarnya menjadi faktor ya kadang-kadang kenapa ada Gemini yang underdeveloped atau ada Gemini yang kayak sudah dewasa, kenapa kepribadian bisa berbeda padahal sama-sama Gemini ya. Sama juga dengan argumen bahwa ya setiap orang kepribadian berbeda-beda dan hanya gara-gara ada satu orang yang selalu dicap sebagai orang yang serius bukan berarti dia itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu pasti serius-serius terus gitu ya. Karena yang namanya manusia itu ada banyak lapisan kita bilangnya, ya kan? Nah, begitu juga ketika kita membahas zodiak, begitu juga ketika kita membahas astrologi. Nah, faktor yang menurut gua yang paling menjadi determinan ya yang membedakan sisi gelap dan sisi terang itu adalah bagaimana setiap individu atau bagaimana masing-masing manusia itu bisa mengontrol energi dari planet yang memimpin zodiaknya mereka. Nah, ini tentunya kita bahas itu dari segi general ya kita ngomongnya ya. Kita nggak cuma ngomong dari segi, oh ini kalau misalnya kayak zodiaknya itu di posisi Mars atau di posisi Sun, Moon, dan Rising. Tapi ya untuk kayak general public aja kita bahas dari segi archetype. Oke, nama gue Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan membahas sisi terang dari masing-masing zodiak. Jangan lupa di like video kali ini dan jangan juga lupa di subscribe bagi yang belum pernah subscribe ke channel kami. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari sisi terangnya Aries ya. Gue udah siapin laptop di depan gue, jadi gue bisa sambil baca juga karena materinya ada banyak ya, biar kayak gue nggak trauma chat aja ketika ngobrol sama kalian. Nah, sama juga seperti video yang sebelumnya, di mana kita membahas sisi gelap ya. Kalau yang belum nonton, boleh ditonton dulu video sebelumnya. Kita itu selalu membahas keterkaitan kepribadian masing-masing zodiak dengan planet yang memimpinnya. Oke, kita mulai dari zodiak pertama ya. Kita akan mencari tahu sisi terangnya dari Aries itu seperti apa. Nah, sama seperti konten sebelumnya ya di sisi gelap masing-masing zodiak, gue selalu membahasnya itu bagaimana cara kita tuh menterkaitkan planet yang memimpin zodiak dengan kepribadian zodiak tersebut. Ya kan, karena planet yang memimpin masing-masing zodiak berbeda dan energinya itu bentuknya juga berbeda dan ketika energinya itu tidak seimbang, mau kelebihan atau kekurangan itu pasti akan berdampak ke bagaimana cara masing-masing zodiak itu berinteraksi dengan dunia, berinteraksi dengan realita ya kalau kita bilang ya. Nah, kita mulai dari Aries nih. Aries seperti biasa, planet yang memimpin Aries itu adalah planet Mars ya. Nah, Mars itu energinya itu seperti apa? Energi Mars itu seperti peluru yang setelah ditembakkan itu kayak peluru itu pasti lurus kan ya gitu. Nggak pernah kayak membelok kemana-mana lah. Kecuali di film yang Angelina Jolie itu apa namanya? Film Wanted itu ya. But anyway, peluru itu kalau misalnya ditembakkan pasti lurus. Nah, begitu juga dengan energinya Mars. Energinya Mars itu agresif, lurus, tidak ada bertele-tele, tidak ada bullshitnya lah kita bilang, tidak ada basa-basinya sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya energinya itu sudah bisa dikontrol dengan baik, sudah bisa dipahami dengan baik oleh para-para Aries ini, ya dampaknya pastinya positif. Ya, di mana Aries itu kalau misalnya bekerja itu bisa fokus, ya kan? Di mana Aries itu eh, terlihat jelas gitu ketika mereka dapat mengontrol energi prajurit atau pendekar atau pejuang yang ada di dalam dirinya mereka ini. Ya, mereka menggunakan sisi keberaniannya mereka ini untuk membela keadilan seperti Satria Baja Hitam ya. Karena truly ya, truly benar-benar um, Aries itu benar-benar kayak superhero dari zodiac sign. Archetype-nya itu kayak superhero gitu ya. Mereka harus menjadi yang terdepan, mereka harus selalu yang menjadi yang paling pertama mengkonfrontasi, mereka harus menjadi yang paling pertama untuk berinteraksi. Karena ya balik lagi ya, zodiak Aries itu kan kardinal ya, kardinal dan fire sign. Jadi mereka harus yang menjadi paling pertama. Jadi Aries itu merupakan archetype yang bagi gua tuh paling mirip dengan Gryffindor ya kalau misalnya di Harry Potter gitu, dimana mereka itu mengejar honor kita bilang ya. Honor itu apa sih bahasa Indonesianya? Honor itu ya kayak sisi kepahlawanannya mereka tuh tinggi gitu, dan itu akan muncul banget tuh ya dari sisi Aries dengan sisi yang positifnya mereka, ya kan, mereka akan memiliki inisiatif yang tinggi untuk melangkah maju dalam interaksi mereka dengan orang lain maupun dengan hidup mereka sendiri, ya kan. Nah, Aries juga yang sudah mencapai ya titik kedewasaan diri itu tidak akan takut untuk mengambil resiko dalam melangkah ya, karena mereka yakinlah dengan kemampuan mereka, mereka tuh nggak setengah-setengah. Dan Aries ini merupakan petunjuk yang paling penting ya. Para Aries yang bisa memulai sesuatu dan juga menyelesaikan sesuatu yang sama, itu adalah Aries, salah satu contoh Aries yang sudah dewasa. Karena Aries itu terkenal banget suka mulai sesuatu tapi nggak diselesain. Ya,
sama juga lah kayak gua, Aries Rising gitu ya. Gue tuh banyak ide, gue tuh banyak gitu. Setiap hari mau aja memulai sesuatu yang baru. Cuman dari 100 project yang gue mulai, mungkin cuman ada 5 atau 6 project doang yang benar-benar akhirnya bisa sampai selesai. Sisanya tuh masih pending gitu, banyak sisanya masih OTW, ya kan? Jadi ya sisi terangnya Aries di situ tuh ya, sisi pemberaninya mereka, sisi pejuang dan pendekarnya mereka ini akan sangat membantu mereka untuk bisa mencapai kesuksesan secara lebih cepat dibandingkan dengan orang lain, ya kan? Dan itu juga bisa membantu mereka untuk menjadi pelindung untuk orang-orang yang mereka sayangi juga. Kita lanjut ke sisi terangnya para Taurus. Nah, Taurus itu terikat dengan planet yang memimpinnya yaitu planet Venus. Nah, Venus itu kan energi footprintnya atau energi karakteristiknya itu seperti apa? Gua kemarin udah jelasin di video sebelumnya seperti detakan jantung ya, lemah lembut, konsisten, ya kan? Kalau misalnya nggak konsisten ya mati gitu, serangan jantung, ya kan? Nah, Venus ya di dalam diri para Taurus itu ibaratnya seperti sebuah kuncup bunga yang baru mulai mekar. Iya, gitu banget karena ya balik lagi ya, ketika kita berbicara tentang Venus, kita itu pasti berbicara tentang keindahan, estetika, ya bagaimana membuat sesuatu menjadi indah, ya kan? Nah, ketika energi dari Venus ini bisa dikontrol, diterima dan dipahami dengan baik oleh para Taurus, ya sisi terang Taurus itu akan muncul, di mana mereka tuh dapat mengapresiasi suatu hal bukan dari fisiknya saja, namun juga dari makna simbolisnya, dari nilainya, value-nya, dari filosofinya juga, ya. Banyak orang-orang yang pada akhirnya bisa menjadi seorang filsuf, ya, seorang filosofer. Banyak orang-orang yang bisa menjadi kayak opinion leader, menjadi seorang influencer, mau itu di sosial media, mau itu di bidang apapun itu di masing-masing industri, itu para Taurus. Kenapa? Karena mereka itu kalau misalnya mereka udah mengerti konsep, ya, mereka gampang untuk mengajari orang. Bahkan kalau kita mau ngomong nih ya, simbolisme dari Taurus. Oke, di kartu tarot salah satunya itu adalah kartu Hierophant. Nah, Hierophant itu adalah opinion leader atau bahkan ada beberapa kartu tarot juga mensimbolisasikan Hierophant itu sebagai paus ya, kepala agamanya Katolik ya, gitu loh. Jadi kayak kepala agama ya kan yang didengarkan oleh semua orang, menjadi panutan semua orang juga, begitu loh. Nah, keahlian Taurus itu dalam membuka bisnis juga akan berasal atau terlihat nih ya ketika mereka sudah mencapai sisi terang ini gitu. Kenapa? Karena Taurus itu orangnya itu tahan banting. Ya, tahan banting dan seperti yang tadi saya bilang detak jantung itu konsisten ya, perlahan tapi konsisten. Nah, begitu juga dengan Taurus yang memiliki daya juang yang tinggi. Bukan daya juang juga sih, sebenarnya lebih bagusnya itu saya bilang stamina. Ya, Taurus itu stamina-nya tuh tinggi banget. Mereka tuh nggak gampang menyerah. Mereka tuh lebih bilang bahwa kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kayak gue setiap hari seperti banteng atau seperti kerbau harus menyiangi sawah, ya kan harus kayak menggarap-menggarap sawah sampai ada hasilnya akan gue lakukan ya tanpa lelah begitu loh. Nah, Taurus itu juga memiliki sisi kesabaran yang tinggi dan ini merupakan sisi terang dari energi Venus juga gitu ya. Nah, kesabaran ini biasanya akan memberikan Taurus ya kemampuan untuk membangun realita yang sesuai dengan impiannya gitu loh. Ya, karena ya bentuknya jadi seperti apa, tekadnya jadinya bulat, ya kan semangatnya tinggi, nggak gampang menyerah. Sisi Taurus juga itu menjadikan mereka sebagai individu yang setia, ya kan? Karena jadi gini, Venus itu selalu mengindahkan sesuatu, ya kan? Jadi Venus itu tidak suka berada di lingkungan atau di situasi yang kotor, yang kasar, yang tidak indah, ya, yang terkutuk, ya kan? Jadi ketika para Taurus ya yang sudah dewasa menjalani hubungan, sangat jarang untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di dalam hubungan. Mau itu selingkuh lah, ya kan? Mau itu kayak kekerasan lah dan sebagainya gitu. Karena akhirnya mereka sudah bisa memahami ya keindahan atau makna dari hubungan dari cinta itu sendiri yang mereka sedang jalani dengan pasangan hidupnya mereka. Oke, kita lanjut dengan Gemini ya, Gemini. Jadi planet yang memimpin Gemini itu adalah planet Mercury. Oke, jadi planet Mercury itu energinya bagi saya itu seperti mesin ya, pergerakan mesin, ya kan? Ada beberapa yang juga ibaratnya bilangnya seperti arus listrik, ya kan? Seperti yang saya udah bahas di konten sebelumnya juga. Jadi energi yang seperti arus listrik atau seperti mesin itu pergerakannya cepat, ya kan? Cepat dan memproses informasi itu ya seperti komputer. Nah, begitulah kayak energi dari Mercury itu seperti itu. Nah, hal ini akan membuat Gemini ya bisa memproses informasi dengan cepat di dalam benaknya mereka. Ya, dan ini memang tentunya kalau misalnya memang energi Merkurinya itu bisa dijaga keseimbangan stabilitasnya di dalam diri mereka masing-masing. Salah satu sisi terang dari Gemini ya yang bakal terlihat banget ketika mereka sudah dewasa adalah kemampuan mereka untuk bisa melihat satu hal
dari berbagai perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Makanya ya sama juga seperti saudara-saudaranya yang berelemen udara juga seperti Libra ya. Gemini itu juga sebenarnya merupakan orang yang cukup diplomatis ya. Mereka tuh cenderung netral kita bilangnya ya, tidak suka memihak satu atau yang lainnya. Tapi ya itu kadang-kadang konotasinya jadi negatif juga untuk kebanyakan orang yang tidak terlalu mengenal mereka karena biasa dianggap jadinya fake lah atau kayak bermuka dua lah, padahal sebenarnya mereka cuma ingin selalu melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda ya. Jadi mereka memiliki sudut pandang yang luas pastinya ya, sehingga mereka memiliki atau bisa ya mengajak orang-orang untuk berpikir lebih dalam mengenai satu hal gitu loh. Mereka bisa ibaratnya kayak wartawan gitu ya, kayak wartawan itu mereka harus menyiapkan pertanyaan gitu loh. Nah, Gemini itu nggak akan pernah kehabisan pertanyaan yang ingin ditanyakan ke semua orang yang berinteraksi dengan dia, ya ke dunia juga, ke diri mereka sendiri, ke Tuhan bahkan ya. Jadi Gemini itu ya sisi penasarannya mereka ketika dibawa ke sisi yang positif, sisi terangnya Gemini itu ya bisa membawa mereka ke kesuksesan juga gitu loh ya, karena mereka menjadi orang yang cukup kritis dan dari kekritisannya mereka inilah yang pada akhirnya bisa mengangkat mereka ke jalur karir yang lebih tinggi, ke jalur reputasi yang lebih tinggi. Nah, karena kemampuan Gemini untuk menyerap informasi itu sangat luar biasa ya kalau kita bilang ya. Mereka itu bisa belajar banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Dan dengan begitu, salah satu sisi terangnya Gemini juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pengetahuan yang luas ya terhadap banyak hal yang berbeda-beda gitu loh. Jarang banget Gemini itu menjadi seorang yang spesialis. Ya, mereka itu adalah orang yang pandangannya luas, wawasannya luas. Kalau ditanya mengenai keuangan, mereka ngerti. Kalau ditanya mengenai politik, mereka ngerti. Kalau ditanyain mengenai sosial media, mereka mengerti. Pop culture, mereka juga mengerti. Ya, jadi energinya Merkuri di dalam diri Gemini itu sangat versatil ya, versatile kalau kita bilangnya begitu. Nah, kemampuan mereka dalam mengaitkan satu informasi dengan informasi yang lainnya itu akan membuat mereka sangat mahir dalam berkomunikasi gitu, dalam berkata-kata. Karena apa? Ingat ya, kalau misalnya kayak HP kita, HP yang jadul atau laptop kita, laptopnya jadul yang memori RAM-nya itu masih rendah banget. Kita mau buka satu aplikasi harus nunggu 5 menit kan gitu. Sementara sekarang dengan HP kita yang di zaman sekarang ini kan semuanya serba cepat. Nah, begitulah kayak juga dengan energi Merkuri ya gitu loh. Yang mereka tuh cepat proses informasinya. Dengan begitu ya mereka nggak perlu terlalu banyak loading ketika mereka berbicara ya. Mereka jadinya kayak nggak macet-macet gitu loh, nggak terbata-bata ketika ngomong. Dan terakhir sisi terang Gemini juga menjadikan mereka menjadi seseorang yang personalitinya itu membuat orang lain takjub. Ya, jadi sisi terangnya Gemini itu dapat menginspirasi orang lain lewat perkataan mereka, ya, lewat achievement-nya mereka karena Gemini itu menurut gua prestasinya itu pasti banyak yang gemilang juga ya, gitu loh. Ada nggak Gemini yang bego? Ada juga gitu ya. Tapi Gemini yang bego adalah Gemini yang belum sempat mencapai ya titik kematangan diri lah pastinya kita bilangnya ya. Semua orang juga begitu. Cuman sisi terangnya Gemini itu adalah karismanya mereka. Ya, Gemini itu sangat karismatik gitu ya. Dan kebanyakan kasus ya yang ditunjukkan oleh Gemini ke orang-orang ya ke publik itu adalah sisi dari mereka yang sudah bertahun-tahun atau sudah segitu lamanya mereka bentuk dengan susah payah, ya kan? Jadi sisi terangnya Gemini ya itu muncul ya ketika mereka bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain, membuka wawasan untuk orang lain juga, mempersatukan orang-orang lain yang memiliki pendapatan, yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Planet yang menguasai Cancer adalah sebuah luminaris ya. Jadi luminaris ada dua, Sun and Moon, matahari dan juga bulan ya. Jadi yang menguasai Cancer itu adalah sang bulan atau the moon. Nah, bulan itu memiliki energi yang saya bilang itu seperti ombak, ya kan? Jadi kayak berdesir ya, lemah lembut ya, tapi juga harus selalu ada gelombangnya, harus selalu ada pergerakannya juga. Sehingga ketika Cancer itu dapat mengendalikan energi dari bulan ini ya, mereka bakal menjadi orang yang sangat mahir dalam memahami ya emosionalitas dalam diri mereka dan juga mereka akan sangat mampu untuk membentuk empati ya yang tinggi untuk memahami kebutuhan orang lain atau kondisi orang lain. Sisi terang dari Cancer itu akan sangat terlihat ketika mereka sudah lebih nyaman dalam mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan ke orang lain. Ya, jadi Cancer yang menurut gua itu masih belum matang atau masih belum dewasa, seringnya itu antara mereka pemalu atau mereka sangat takut untuk membebani orang lain. Ya, mereka ngerasa bahwa kayak aduh
feeling yang gue rasakan, perasaan yang gue rasakan ketika gue lagi bad mood dan sebagainya, gue takut itu membebani orang sekitar-sekitar gue, jadi lebih mending kayak gue cuma kasih tahu hal-hal yang baik-baik aja. Kalau gue lagi bad mood, gue mending kayak gue tutup ya, lebih dipendam. Sementara sisi terang dari Cancer yang sudah dewasa, itu cenderung mereka nyaman menunjukkan perasaan tersebut ya, dan hal ini juga dapat terlihat ketika mereka itu merawat orang lain, mereka menjadi lebih transparan dalam mengkomunikasikan, hey aku sayang sama kamu, hey aku peduli loh sama kamu, ya. Gue ngerasa Cancer yang belum dewasa adalah Cancer yang sangat pengecut bagi gua dalam menunjukkan rasa sayangnya mereka gitu ya. Banyak kayak sembunyi-sembunyi, kayak banyak peta umpetnya lah gitu. Sementara di kebanyakan kasus sebenarnya kalaupun apa ya, seandainya mereka tuh lebih berani ya dalam menunjukkan perasaannya mereka ini, ya apa yang mereka rasakan secara jujur ke orang yang bersangkutan, kebanyakan dari masalah-masalah emosional Cancer itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan baik gitu. Ketika Cancer sudah bisa mengontrol energi bulan yang mereka miliki ya dalam zodiak mereka dengan baik, mereka akan menjadi seseorang yang sangat keibuan. Ya, dan itu bukanlah hal yang jelek. Jangan melihat energi feminin atau energi keibuan menjadi sesuatu yang kesannya lemah, kesannya kayak aduh, remeh gitu ya. Bahwa kemampuan Cancer untuk menyembuhkan orang lain dari kata-kata mereka, dari perawatan mereka, itu sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Karena sangat jarang ada orang-orang yang bisa kayak dengan sentuhan, dengan perlakuan, bahkan dengan sesimpel kayak memeluk orang itu bisa menyembuhkan orang lain secara emosional atau secara psikis ya bahkan kita bilangnya. Nah, ketika Cancer itu peduli sama orang, itu ya mereka tidak hanya mensupport mereka juga, tapi juga mau membantu orang tersebut lewat tindakan yang nyata. Ya mereka tuh hands on lah kita bilang. Kebanyakan zodiak kardinal, Aries, Cancer, Libra, ya mungkin Libra nggak terlalu ya, tapi nanti kita bisa bahas Capricorn misalnya. Itu semuanya tuh maunya tuh turun ke lapangan ya, mereka tuh maunya langsung kayak turun tangan, langsung bertindak. Nah, energi bulan yang lembut ini akan mendorong mereka untuk membangun suasana yang nyaman juga ya, untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang lain. Oleh karena itu menurut gua, Cancer yang kerjanya sebagai arsitek misalnya atau sebagai dekorator misalnya adalah orang-orang yang mampu ya menciptakan sebuah suasana yang benar-benar kayak bisa mengubah perasaan orang lain gitu loh ya. Jadi mungkin ya ini merupakan satu ide juga untuk para Cancer, mana tahu kalian ada yang mau jadi arsitek atau mau jadi interior designer ya, wah itu bagus banget, atau kayak menjadi artis artis dalam bentuk apapun itu deh gitu, karena Cancer itu memiliki kemampuan untuk mentransfer, menerjemahkan apa yang mereka rasakan menjadi sesuatu yang konkret, menjadi sesuatu yang kesannya itu nyata gitu. Kita lanjut dengan Leo. Nah, Leo juga dipimpin oleh sebuah luminary ya, yaitu sang matahari ya, di mana Cancer itu dipimpin oleh luminary bulan. Leo itu dipimpin oleh the sun atau si matahari ini. Nah, matahari energinya seperti apa? Ya paling nggak asing lah ya untuk kita semua ya. Matahari adalah sumber kehidupan kita, nggak ada matahari semuanya mati. Ya, pastilah gitu ya. Nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Nah, matahari itu memiliki energi yang terang, hangat, ya kan? Dibutuhkan oleh semua orang, dilihat oleh semua orang juga. Nah, ketika Leo dapat mengendalikan energi ini, ya, ia pun juga dapat memberikan kehangatan tersebut atau memberikan support ke orang lain, memberikan kehidupan ke orang lain. Jadi menurut gue salah satu bentuk sisi terang dari para Leo itu ibaratnya seperti seorang cheerleader ya, kalau kita bilangnya ya. Cheerleader itu kan kalau misalnya kayak mereka bikin yell-yell, itu kan bikin semangat ya, bikin orang lain semangat gitu, kayak dihura-hurain gitu. Nah, begitu juga dengan sisi terangnya Leo yang lewat tindakan mereka, lewat omongan mereka, itu bisa membangkitkan semangat orang lain. Jadi makanya kenapa Leo itu sangat didukung ya untuk menjadi kepala pemerintahan misalnya, atau menjadi kepala sebuah komunitas, atau menjadi pemimpin dalam bentuk apapun itu, karena kemampuan mereka untuk menggerakkan masyarakat banyak dengan membangkitkan semangat juang secara kolektif. Gila tuh bahasa gua ya. Jadi sisi terang Leo yang lain juga dapat terlihat jelas ketika mereka itu merasa percaya diri ya untuk menyuarakan pendapat mereka. Jadi Leo itu adalah orang-orang yang kadang-kadang tuh, atau bahkan mungkin banyak kali ya kalau misalkan lu mau cek gitu ya, pemimpin-pemimpin revolusi mereka itu kalau misalnya mereka bisa kerjasama nih ya sama para Aquarius, wah mereka tuh bisa benar-benar mengubah dunia lewat perkataan mereka, lewat ide mereka, lewat opininya mereka ini gitu. Nah, energi ini juga membuat Leo itu cocok menjadi ya tadi saya bilang ya, seorang pemimpin ya, terutama ketika mereka sudah memiliki ambisi dan visi yang benar, ketika mereka sudah memiliki pesan positif yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat. Layaknya seperti energi matahari juga ya, yang kayak bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Terkadang sisi terangnya Leo itu bukanlah sesuatu yang
secara aktif mereka harus lakuin dulu atau mereka harus aktivasiin dulu baru mulai kerasa nih sama orang lain. Sebenarnya di kebanyakan kasus juga ya, Leo yang sudah nyaman dengan diri mereka sendiri, Leo yang sudah dewasa, Leo yang sudah mencapai vibrasi kehidupan yang jauh lebih tinggi, sesimpel kayak berada di dekat mereka saja tuh sudah bisa membuat orang lain tuh ngerasa optimis, merasa happy, merasa semangat, merasa seru atau heboh gitu. Oleh karena itu kayak kemanapun Leo berada ya, mereka akan selalu pasti dikelilingi oleh orang-orang ya, dan selalu dimanapun Leo berada ya, situasi itu pasti akan kayak wah heboh, seru gitu ya, kayak banyak canda tawa, banyak semangatnya, optimis. Ya karena seperti matahari juga ya, ketika kayak kita udah pagi udah tiba ya kan, waktunya kita sudah beraktivitas, waktunya semua kehidupan itu bangkit. Begitu juga dengan kehadiran Leo ketika dia masuk ke dalam sebuah lingkungan sosial. Oke, sekarang kita bahas si Virgo ya. Sisi terang Virgo itu terikat dengan planet yang memimpinnya dia. Kebetulan planet yang memimpin Virgo itu sama dengan planet yang memimpin Gemini ya. Jadi planetnya apa itu? Tadi ingat, planet Merkuri. Nah, planet Merkuri seperti yang gue udah jelasin juga, energinya itu seperti listrik ya. Seret gitu, kayak geraknya itu cepat, gercep, cara memproses informasi itu sangat terikatan dengan planet Merkuri ya, karena planet Merkuri itu memimpin soal apa? Area komunikasi, area cara kita berpikir, cara kita membangun logika di dalam diri. Nah, karena energi ini ya ketika sudah bisa dikontrol dengan baik oleh para Virgo, itu akan membantu Virgo untuk bisa mengobservasi segala hal secara faktual, secara objektif, ya membantu mereka untuk bisa mencari solusi dengan benar, dengan lancar, tanpa ada babi bu bebo, tanpa ada kemacetan, ya kan? Nah, ibarat petir di malam hari, ya, sisi terangnya dari para Virgo ini terlihat dengan jelas ketika mereka itu menerangi langit malam yang gelap. Oke, jadi analoginya seperti itu. Itu kayak gue catat tuh, literally kayak gue tulis tuh ya. Sisi terang Virgo dapat terlihat dengan jelas ketika mereka menerangi langit malam yang gelap. Nah, ini maksudnya apa? Kemampuan mereka itu untuk memperhatikan ya detail-detail kehidupan itu bisa membuka wawasan seseorang akan hal-hal yang tadinya mereka tidak sadari ya. Atau singkat cerita kita bilang kayak Virgo itu yang sudah dewasa adalah Virgo yang sangat teliti dan sangat peka terhadap perubahan-perubahan kecil, terhadap pola-pola hidup yang mungkin kebanyakan orang itu tidak terlihat atau tidak sadar atau tidak peka untuk itu. Ya, oleh karena itu makanya kenapa Virgo itu selalu dibutuhkan di dalam sebuah komunitas, karena seringnya ketika sebuah komunitas atau seseorang sedang membutuhkan mencari sesuatu, mencari informasi atau mencari sesuatu yang salah di dalam sebuah informasi, Virgo yang paling cepat untuk kayak tanggap, untuk paling cepat untuk melihat kayak ini ada sesuatu yang janggal nih. Ya, ini kayak gue lihat nih kayak datanya ini kayaknya nggak bener nih kayak gini nih, kayaknya nggak masuk akal nih. Nah, jadi sisi ketelitian dan sebenarnya gini ya, menurut gue tuh karena nalarnya Virgo ya, ketika udah mencapai ke titik terang itu ya, nalarnya Virgo tuh tajam banget, tinggi banget nalarnya ya, dan itulah yang membantu mereka tuh bisa cepat sukses gitu loh, terutama di usia mudanya mereka. Jika energi planet Merkuri dalam Gemini itu menjadikan mereka menjadi orang yang sangat spontan ya, sebaliknya energi Merkuri dalam Virgo ya dalam ranah yang positif itu akan membuat mereka menjadi seseorang yang selalu bisa diandalkan ya untuk mencari solusi, untuk memberikan saran ya. Jadi ibarat aliran listrik yang tadi gue bilang itu ya, kayak jadi listrik itu akan memudahkan kehidupan manusia, ya kan? Begitu juga dengan Virgo. Karena Virgo itu geraknya lebih cepat dari orang lain, cara berpikirnya geraknya lebih cepat dari orang lain ya, mereka tuh lumayan bersaingan lah Virgo dan Gemini ini gitu. Cuman bedanya Virgo itu mereka pikirannya tuh jauh lebih rapi, Gemini itu kayak kemana-mana, mengakarnya itu kemana-mana dari satu ujung. Virgo itu kayak geraknya lurus aja tapi cepet gitu, kayak kereta apa, kayak kereta di Jepang itu kayak Shinkansen lah, kayak kereta cepat sup gitu ya. Jadi geraknya lurus sampai tujuan tuh lebih cepat dibandingkan dengan orang lain ya, terutama ya ketika kayak lu membutuhkan cara yang paling efisien untuk mengerjakan sesuatu, tips yang paling bagus untuk mengerjakan sesuatu, seringnya itu Virgo yang bisa membantu lu ya untuk memberikan solusi tersebut, untuk memberikan jawaban tersebut, untuk memberikan informasi tips tersebut. Kita lanjut dengan Libra. Libra itu dipimpin oleh planet Venus juga sama seperti Taurus ya. Jadi planet Venus ya itu energinya itu lemah lembut ya kan, seperti detakan jantung itu yang selalu saya bilang. Jadi planet Venus itu memiliki energi yang harmonis dan adil. Makanya kayak selalu ya Libra itu simbolismenya aja bahkan timbangan gitu ya. Karena Libra ya itu sifatnya atau perannya di dalam dunia itu adalah untuk menggandeng semua orang ya, untuk menggandeng semua orang supaya kita bisa bergerak bersama gitu ya. Nah, energi ini akan mempengaruhi Libra untuk menjadi individu yang membawa kedamaian. Oke, membawa kedamaian atau membawa kehangatan dari sisi sosial di masyarakat. Nah, sisi terangnya Libra itu dapat terlihat dari apa ya?
mereka tuh akan menjadi orang yang sangat adil atau mampu membawa keadilan ke dalam sebuah situasi. Nah, Libra itu nggak selalu lemah, ya. Karena orang-orang kadang-kadang antara orang ngerasa Libra itu pasif atau Libra itu lemah. Sebenarnya enggak, Libra itu sangat hati-hati dalam mengambil tindakan ya. Mungkin mereka nggak segercep ya, Gemini ya, nggak segercep misalnya kayak Aries misalnya, atau nggak setegas Leo dalam mengambil keputusan, tapi mereka adalah orang yang sangat hati-hati ya dalam mengambil keputusan, penuh pertimbangan, dan oleh karena itu jarang ketika mereka mengambil keputusan, keputusan itu salah karena harusnya mereka sudah memikirkan dengan baik-baik. Ya, Libra adalah seseorang yang bisa merencanakan sesuatu dari jauh-jauh hari, dan itu merupakan salah satu sisi terang yang ini ya kayak membuat orang lain takjub ya mengenai Libra ini gitu loh. Namun di luar itu juga ya, Libra itu fungsinya adalah kita bilang itu nggak cuman kayak menjadi orang yang damai, tapi juga membawa kedamaian. Ya, makanya kayak Libra cocok lah jadi pengacara gitu ya. Jadi kayak antara dua orang yang lagi berantem, lagi ada banyak pertidaksetujuan gitu, Libra bisa menengahi, Libra yang bisa bilang bahwa kayak oke, yang ini salahnya di sini, yang ini salahnya di sini, jabat tangan nggak lu? Kalau misalnya nggak, gue gampar, nggak kayak gitu juga sih. Aries yang biasa jadi premannya ya, Aries yang biasa kayak bilang kayak oke, baikan nggak lu gitu. Libra yang cuma kasih tahu doang, oh ya ini salahnya ini salahnya ini, tapi lu benarnya ini, yang ini juga benarnya ini. Jadi itu tuh yang menurut gua menarik ya. Nah, ketika mereka melihat suatu perkelahian, mereka biasa bisa intervensi ya. Itu yang tadi kayak gue bilang, dan mereka bisa menjadi sosok mediator yang sangat baik ya di dalam masyarakat. Mereka juga sifatnya itu seperti jembatan, ya, jembatan komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, oleh karena itu dalam perusahaan cocok tuh kalau bisa para Libra itu menjadi public relation manager, public relation officer atau apapun itu deh gitu ya. Dan karena pembawaan mereka juga cenderung lebih tenang ya, yang orang anggap pasif itu ya sebenarnya karena mereka tuh kalem aja, mereka tenang gitu loh ya, karena mereka tidak ingin mengambil keputusan ya ketika situasinya itu lagi tergesa-gesa gitu ya. Mereka nggak mau terburu-buru, mereka nggak mau gegabah, dan karena pembawaan mereka yang tenang ini juga bisa membuat mereka menjadi orang yang gampang disenengin sama orang ya. Jadi Libra itu nggak harus menjadi orang yang sangat supel, nggak harus yang kayak kesannya heboh SKSD, supaya bisa dikelilingi oleh banyak orang, supaya bisa menjadi teman untuk semua orang. Ya kadang-kadang sesimpel bahwa mereka tuh bisa menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang sesimpel mereka itu terkesan, mereka gini ya, Libra yang sudah dewasa adalah Libra yang bisa menunjukkan kalau misalnya mereka tuh benar-benar paham lu ngomongnya apa. Ya, Libra yang sudah dewasa adalah Libra yang bisa menunjukkan bahwa kayak, ya gue benar-benar pay attention nih, gue benar-benar perhatiin ketika lu ngomong, ketika lu ada masalah, gue benar-benar dengerin nih gitu. Dan Libra itu adalah orang-orang yang memiliki ingatan yang cukup tajam. Mereka tuh gak jarang lupa, ya. Dan itu sesuatu yang sangat dihargai oleh orang-orang terdekatnya mereka. Mereka tahu bahwa ketika kayak berbicara sama Libra, ya, ya Libra tuh benar-benar perhatiin, nggak cuma sekedar kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan doang gitu loh. Dan adanya pengaruh planet Venus, dan ini sisi terakhir yang menurut gue bagus banget ya untuk dibahas. Planet Venus itu energinya itu atau kayak simbolismenya itu sangat berhubungan dengan keindahan dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seni, estetika, dan sebagainya. Nah, ketika energi itu sudah bisa dipahami atau dikontrol dengan baik oleh para Libra, mereka itu bisa menjadi orang-orang yang memiliki visi estetika yang sangat tinggi. Tidak jarang ditemukan Libra yang pada akhirnya itu menjadi seorang seniman, menjadi kritikus seni misalnya, ya menjadi kritikus dalam hal apapun itu. Dan gue paling suka ketika Libra itu menjadi seorang kritikus atau menjadi seorang yang ahli review misalnya kita bilang. Karena apa? Ketika mereka memberikan kritik dan saran, ya mereka itu objektif, mereka nggak subjektif, mereka nggak ngomong tuh karena kayak oh udah gue suka ini, gue suka itu, enggak. Mereka benar-benar melihat gitu ya, ini sesuatu bagus karena A B C D E, ini sesuatu jelek karena A B C D E, terus disimpulkan jadi satu ya. Jadi ada sisi itu ya, dari sisinya Libra yang menurut gue itu cara berpikirnya mereka itu sama rapinya dengan para Virgo. Namun Virgo menurut gua ya masih cenderung terlalu subjektif untuk bisa memberikan kritik dan saran yang faktual. Mereka tuh Virgo itu memberikan kritik dan saran berdasarkan pengalaman. Libra ya dan kebanyakan zodiak yang berelemen udara, ketika mereka memberikan keputusan, jawaban, informasi, mereka itu berdasarkan apa? Apa yang sudah mereka dalami, riset, bukan berdasarkan pengalaman sendiri, tapi berdasarkan oh ya ini artikel ini atau teori ini bilangnya kayak gini nih, makanya kita harus ikutin ini, kita harus melakukan itu A B C D dan sebagainya. Jadi ya itu sisi keadilannya Libra itu bukan seremeh yang kayak oh ya udah kamu kasih aku A, aku kasih kamu A balik gitu ya. Tapi sisi keadilannya tuh banyak bentuknya gitu. Jadi nggak, jangan dianggap remeh, jangan dianggap bahwa kayak oh adil itu cuma hanya untuk menjaga damai doang gitu. Tapi Libra benar-benar bisa ya membawa kedamaian ke dalam situasi yang lagi panas gitu loh.
Jadi sisi kedamaian atau keharmonisan Libra ini bukanlah sesuatu yang pasif, bukannya yang cuma sekedar kayak oh ya Libra tuh nunduk, Libra tuh kayak maunya mengalah doang. Enggak, gitu loh. Ketika Libra sudah dewasa, mereka bisa membawa keadilan itu ke orang lain secara aktif. Oke, kita bahas Scorpio ya. Ini gue udah lipat kaki nih. Kenapa? Karena ini ada banyak resonansinya dengan gue. Kebetulan sun gue di Scorpio juga ada banyak Scorpio gue ada banyak ya ada 5 planet. Jadi ini sesuatu yang gue jauh lebih mengerti daripada zodiak-zodiak yang lain karena kebetulan ini adalah zodiaknya gue ya. Jadi planet yang menguasai Scorpio itu sebenarnya ada dua ya. Secara tradisional planet yang menguasai Scorpio itu adalah Mars, sama seperti planet yang menguasai Aries. Namun di astrologi modern ya planet yang menguasai Scorpio itu adalah planet Pluto. Oke, atau Pluto lah kita bilangnya ya. Sekarang udah nggak dikonsider planet lagi. Jadi Mars sama Pluto itu memiliki energi yang temanya itu agak mirip-mirip. Di mana Mars itu agresif, dominan, ya, menyerang kita bilangnya energinya itu ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kayak penggunaan senjata untuk menghancurkan sesuatu atau untuk membangun sesuatu. Nah, Pluto itu energinya itu bagi gua kayak gunung berapi ya, gunung berapi yang terkadang-kadang memang harus meletus, harus menghancurkan segala bentuk kehidupan di sekitarnya, baru setelah itu tanah bisa lebih subur, ya kan. Jadi Pluto itu banyak berhubungan dengan kematian, kematian secara simbolis ya, transformasi, ya kan. Dan kedua tema itu kalau misalnya sudah bisa benar-benar dikontrol dan dipahami oleh para Scorpio, wah, gila sih. Perbedaan antara Scorpio yang masih sangat terikat dengan sisi gelapnya mereka, yang masih belum dewasa, dengan Scorpio yang sudah dewasa, itu kayak langit dan bumi. Tapi ya sayangnya, jarang ada Scorpio yang bisa mencapai ke titik dewasa ini ya di usia muda. Karena memang topik yang diangkat oleh Pluto itu memang berat. Ya, topik yang diangkat itu adalah kayak kamu siap nggak menikmati kesengsaraan hidup? Ini agak berat ya, tapi gue yakin kebanyakan kalian yang nonton video ini, yang nonton di segmen ini adalah para Scorpio, ya kan? Jadi harusnya kalian mengerti apa yang gue ngomongin gitu. Sisi terangnya Scorpio itu dapat terlihat jelas ketika si dia sudah bisa atau sudah dapat mengkonversi, mengubah, menerjemahkan kesengsaraan atau penderitaan yang dialaminya mereka dalam kehidupannya mereka, mau itu di masa lalu, di masa sekarang, ataupun nanti di masa depan. Dan bagaimana cara mereka bisa menerjemahkan itu menjadi sumber kekuatan untuk hidupnya mereka. Bagaimana cara para Scorpio ini bisa menginspirasi hidup mereka berdasarkan penderitaan yang mereka rasakan. Scorpio yang sudah dewasa adalah Scorpio yang bisa menerima penderitaan secara positif. Dalam arti apa? Bukannya berarti kita bilang, oh ya udah deh, aku sakit-sakitin diri aku deh. Enggak, bukan dalam hal seperti itu ya. Tapi dalam hal bahwa ketika Scorpio sudah bisa menerima bahwa yang namanya hidup itu ada naik dan turunnya, ya kan? Ketika kayak kadang-kadang kita bahagia banget, tapi bakal ada masa di mana kayak kita bakal sedih banget juga. Dan kalau misalnya kayak Scorpio itu cuman maunya ngejar happy-happynya doang, ya kebanyakan Scorpio yang masih muda, yang masih apa ya, amatir ya, yang masih belum dewasa, itu adalah Scorpio yang selalu komplain ketika mereka menghadapi penderitaan. Ya wajar ya, nggak ada orang yang mau menghadapi penderitaan. Tapi ya karena dari sisinya Scorpio, Scorpio itu kan banyak terikat dengan simbol Phoenix ya. Scorpio itu harus kayak berkali-kali mati dan dihidupkan kembali. Harus gitu loh. Karena dari situlah mereka belajar, karena dari situlah mereka bisa menjadi orang yang dewasa, karena dari situlah mereka akhirnya bisa mencapai ke versi diri mereka yang lebih tinggi gitu loh. Nah, adanya regenerasi energi ini membuat Scorpio dapat terus mengalami revolusi. Nah, ini berat ya. Ini gue sampai tulis nih, adanya regenerasi energi ini akan membantu Scorpio untuk bisa transformasi secara spiritual, secara emosional, dan juga secara fisik. Oke, berkat energi inilah mereka juga menjadi sangat terhubung dengan intuisinya mereka. Oke, semua zodiak yang ada kaitannya dengan planet Mars itu memiliki insting yang tajam. Insting sama intuisi berbeda ya mungkin ya gitu loh. Ya, intuisi itu banyak hubungannya antara kita dengan alam semesta. Insting itu adalah ini ya kayak keinginan alam bawah sadar kita untuk bertahan hidup. Itu insting, ya kan. Jadi insting itu nggak bisa dikontrol. Intuisi itu kalau misalnya kayak kita sudah mendalami ibadah kita, mendalami diri kita lebih banyak, di kebanyakan kasus sudah bisa dikontrol. Nah, sisi terang dari Scorpio adalah orang-orang yang bisa memahami instingnya mereka ketika instingnya itu sedang teraktivasi, dan intuisinya itu bisa dikontrol dengan baik. Mereka dapat merasakan ya niat atau emosionalitas dari orang-orang di sekitarnya mereka. Makanya sering banget kayak dibilang kayak oh iya, Scorpio yang udah dewasa, Scorpio yang udah expert itu adalah orang-orang yang bisa membaca kebohongan orang lain,
ya kan, melihat sesuatu itu dari sisi pergerakan emosional orang tuh ada yang berubah gitu, ya. Dan yang membedakan Scorpio yang belum dewasa dengan yang dewasa adalah bagaimana cara mereka menggunakan kemampuan ini gitu loh. Apakah kayak mereka ingin menggunakan kemampuan ini untuk menghancurkan diri mereka dan menghancurkan orang lain, ya. Planet Pluto itu banyak hubungannya dengan kehancuran, atau mereka akan menggunakan itu ya agar bisa memperbaiki diri sendiri, mengimprove, mengembangkan diri sendiri, atau ya membantu orang lain berkembang juga. Nah, jadi begitu tuh. Nah, energi Mars dan Pluto itu juga mendorong Scorpio untuk membangun relasi dan komitmen yang lebih mendalam. Scorpio mungkin bukanlah orang yang punya banyak teman, ya. Gue nggak punya banyak teman gitu loh, ya. Gue punya banyak klien, oke, followers juga mungkin banyak, ya, puji Tuhan. Tapi orang-orang yang gue anggap tuh kayak, oh, orang dekat, sahabat, atau ya keluarga, itu sangat kecil, sangat dikit. Tapi, ya, dan ini sesuatu yang kayak gue bisa buktikan juga, hubungan gue dengan orang-orang yang gue udah anggap dekat, itu hubungannya sangat dalam. Bahkan sampai ke titik dimana kayak gue bisa bilang, hubungan yang gue miliki dengan sahabat gue, dengan keluarga gue, itu sudah spiritual. Ya, nggak cuma sekedar-sekedar doang yang kayak, oh, you are my best friend, peluk 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 peluk, nggak. Ya, dan kemampuan dari Mars dan energi Pluto inilah yang kalau misalnya sudah dewasa, para Scorpio itu bisa membantu Scorpio untuk membangun relasi yang sangat dalam, ya, keterikatan emosional yang sangat intens dengan orang-orang yang mereka sayangi dan yang coba mereka lindungi gitu. Oke, kita bahas ke Sagittarius. Ya, Sagittarius itu dipimpin oleh planet Jupiter, ya kan? Dan planet Jupiter itu energinya tuh ibarat kayak kita lagi niup balon, ya. Jadi kayak balon itu lama makin mengembang, begitu juga dengan energinya Jupiter yang sifatnya itu ekspansif ya, makin lama makin meluas, melebar, mengembang, membesar. Dan ya energi ini kalau misalnya kayak belum mampu ya dikontrol dengan baik oleh para Sagittarius, itu bisa menjadi sangat destruktif. Ya, namun ketika Sagittarius itu sudah cukup dewasa untuk bisa mengontrol energi ini ya supaya bisa seimbang, ini akan membantu Sagittarius untuk memiliki motivasi ya kita bilangnya untuk berkembang secara wawasan, secara pengetahuan untuk selalu mengejar pengalaman hidup, mau itu pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Mereka di kebanyakan kasus akan menjadi murid kehidupan, mendedikasikan diri untuk selalu belajar. Ya, sisi terangnya Sagittarius itu dapat terlihat jelas ketika mereka itu menunjukkan sisi optimisme, ya. Sisi optimisnya mereka, kepercayaan dirinya mereka dalam memulai pertualangan baru di dalam hidupnya mereka. Di kebanyakan kasus, Sagittarius itu bukanlah orang yang secara langsung, secara direct itu membantu orang lain, ya. Tapi kadang-kadang dengan apa yang mereka lakukan untuk hidupnya mereka sendiri itu akan membantu orang lain untuk merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, ya. Jadi banyak Sagittarius yang pada akhirnya menjadi artis, pada banyak yang akhirnya menjadi public figure, ya kan, menjadi figur publik yang sangat berkesan ya di masyarakat. Karena apa? Mereka nggak perlu mikirin soal kayak bagaimana cara membantu orang lain, tapi Sagittarius itu simpelnya kayak just by being themselves ya, dengan mereka menjadi diri mereka sendiri ya, menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, mereka bisa membantu orang lain karena orang lain akan terinspirasi untuk mengikuti ya, atau menjadikan mereka sebagai panutan yang positif ya. Nah, Sagittarius itu juga seringkali dikaitkan dengan archetype guru ya. Jadi mereka itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, dan bagusnya juga dengan para Sagittarius ya dibandingkan Gemini kalau misalnya dalam aspek ini. Sagittarius itu tidak cuma pandai mengkoleksi wawasan, tapi mereka juga pandai mengajarkan wawasan itu ke orang lain, ya kan? Jadi mereka akan mau membagikan pengetahuan yang telah mereka kumpulkan selama ini kepada orang-orang di sekitarnya, dan pastinya itu akan membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang sudah diajari oleh dia, ya. Nah, terakhir, energi Jupiter itu mendorong Sagittarius untuk terus mengembangkan diri mereka dan juga mengejar kesempatan-kesempatan dalam hidup agar dapat mencapai potensi terbesarnya mereka. Jadi Sagittarius itu juga salah satu zodiak yang bagi gue tuh memiliki stamina kerja yang cukup tinggi ya, gitu loh. Ya, cuman ya kesulitannya mereka adalah kadang-kadang mereka sulit fokus karena banyak hal di dalam dunia ini, ada 1.000 hal yang mereka ingin lakukan, tapi ya nggak punya cukup waktu dalam sehari untuk melakukan itu semua. Tapi gue yakin Sagittarius yang sudah dewasa itu tahu bagaimana cara menyusun daftar prioritas dalam hidupnya mereka sehari-hari supaya mereka itu tidak terlalu nyangkut dia mencoba melakukan 1.000 hal sekaligus itu, ya kan? Dan bagi gue juga ya Sagittarius yang sudah dewasa adalah Sagittarius yang menurut gue itu bisa menjadi ahli riset karena stamina mereka untuk mencari tahu informasi ya, untuk selalu mencari tahu kayak apa ya kita bilang, kayak mencari hal yang baru, mengeksplorasi hal yang baru itu paling tinggi dibandingkan orang lain, ya. Mereka tuh nggak apa ya, nggak gampang menyerah, ya, sampai
pertanyaan yang belum ada jawabannya itu ketemu jawabannya di mana. Oke, kita bahas sisi terangnya Capricorn. Capricorn itu dipimpin oleh planet Saturnus ya. Nah, planet Saturnus itu planet Saturnus itu energinya itu sangat disiplin ya. Kita bilangnya itu disiplin, terstruktur, jelas. Gue selalu menganggap Saturnus itu seperti guru ya, guru yang tegas, guru yang agak galak ya, guru yang ya kita nggak boleh macam-macam lah, kita nggak boleh terlalu banyak kayak selengean kalau misalnya lagi diajarin oleh guru Saturnus ini gitu. Nah, energinya itu ya kita bilang tegas, satu arah, kita fokus kita bilangnya, ya kan. Nah, planet Saturnus itu kita bilang kalau sudah bisa dikontrol dengan baik ya energinya oleh para Capricorn, itu akan membuat Capricorn menjadi orang yang sangat disiplin, tapi juga menjadikan Capricorn menjadi orang yang jauh lebih dewasa sebelum waktunya. Oke. Nah, sisi terangnya Capricorn itu dapat terlihat jelas ketika mereka sudah bisa menunjukkan ketekunan mereka dan fokus dalam mencapai keinginan mereka sehari-hari. Ya, jadi Capricorn itu gini, Capricorn yang masih muda itu memiliki ambisi, namun ya stamina mereka dalam mengejar sesuatu itu tidak terlalu tinggi. Sehingga ya ketika Capricorn belum dewasa, mereka punya nih cita-cita yang tinggi, tapi mereka gampang frustrasi. Mereka gampang frustrasi di tengah jalan. Jadinya mereka itu apa ya? Kita bilang kayak Capricorn itu nggak akan menyerah di tengah jalan. Ya, don't get me wrong. Ya, tapi Capricorn yang sudah frustrasi dalam mengejar sesuatu, mereka tidak akan enjoy menjalani kehidupan mereka. Jadi mereka akan tetap kejar tuh, setiap hari mereka akan kerja, mereka nggak pernah berhenti bekerja. Capricorn tuh nggak pernah berhenti bekerja. Tapi kalau misalnya mereka sudah frustrasi di awal, ya, mereka menjadi orang yang bagi gua sangat kesannya menderita. Menjalani hidup sehari-hari itu kesannya kok mukanya tuh menderita aja gitu, kayak pahit, bad mood terus setiap hari gitu. Nah, Capricorn yang sudah dewasa akan menunjukkan sisi terang di mana mereka tahu ada cita-cita yang mereka harus kejar, tapi mereka juga sudah bisa, ya kita bilangnya, memilih kapan waktunya mereka tuh perlu fleksibel dan kapan waktunya mereka tuh perlu benar-benar serius untuk mengejar sesuatu tanpa henti, ya kan? Jadi Capricorn yang belum dewasa itu mereka terlalu berat, terlalu tegas sama diri mereka sendiri, jadinya itu sangat menghancurkan mereka, ya. Sementara Capricorn yang sudah dewasa adalah Capricorn yang tahu kapan harus istirahat, kapan harus serius, kapan harus bekerja lagi, kapan harus liburan. Nah, em, berkat adanya energi disiplin dari planet Saturnus ya, Capricorn yang dewasa itu akan lebih terarah terhadap tujuannya mereka ya, dan juga itu menjauhkan mereka dari distraksi ya, atau kayak membantu mereka untuk fokus dengan tujuan. Mereka nggak peduli di tengah jalan tuh mereka naik atau turun, kadang-kadang sempat kayak jatuh, sempat-sempat kayak kadang-kadang tuh gagal, mereka nggak akan gampang frustrasi ya, karena mereka tahu bahwa kayak yang penting adalah ujungnya gue tahu tetap jelas ujungnya itu bagus, gue nggak masalah kalau misalnya di awal ataupun di tengah jalan gue tuh ada banyak jatuh-jatuhannya, gue banyak koleksi luka dan sebagainya. Capricorn itu juga dapat menjadi figur pemimpin yang sangat dapat diandalkan ya di dalam masyarakat, di dalam keluarga, hidup rumah tangga, di mana mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka secara bijak ya. Eh, Bedanya begini ya, kalau misalnya kayak kita bilang contoh-contoh pemimpin yang lain deh ya, calon pemimpin yang lain yang identik banget ya dengan pemimpin itu Leo, contohnya Aries ya. Aries sama Leo karena mereka energi api itu masih sangat gampang ya menjadi pemimpin yang terlalu diktator kita bilangnya ya, pemimpin yang memimpin dengan ego. Sementara Capricorn itu memimpin bukan karena ada keinginan untuk kayak mendominasi orang lain, tapi simpelnya adalah bagi Capricorn, gue dikasih tugas apa ya gue jalanin itu tugas gitu loh ya. Kalau misalnya Leo itu kan masih yang kayak reputasi reputasi gitu ya, kayak aduh muka gue harus bagus lah, karisma harus gini gini dan gitu, nah nama gue harus harum di mata orang-orang dan sebagainya. Aries juga sama ya, Aries dibilang kayak yang penting gue menang, yang penting gue menang gitu. Ego, dua-duanya masih ada ego gitu dalam memimpin. Nah, Capricorn itu ketika memimpin, karena mereka tahu bahwa kayak oke, ketika kayak gue jadi pemimpin, tanggung jawab gue apa, gue akan lakukan tanggung jawab itu. Mereka nggak peduli soal kayak orang lain tuh kayak memuji mereka, atau kayak mereka tuh nggak peduli ketika kayak orang lain tuh merasa reputasi mereka tinggi atau mereka sukses atau tidak. Yang penting mereka bilang yang penting selama gue selesaiin tuh tugas, ya gue udah cukup happy dengan diri gue sendiri. Oke, kita bahas Aquarius. Sisi terangnya seperti apa? Kita bakal bahas dari planet yang memimpinnya dia ya. Jadi ada dua planet yang memimpin Aquarius secara tradisional. Planet yang memimpin Aquarius itu sama seperti Capricorn, yaitu planet Saturnus. Dan secara modern, ya modern astrologi mengaknowledge bahwa planet yang memimpin para Aquarius adalah Uranus.
Ya, jadi Saturnus seperti yang tadi saya bilang banyak berhubungan dengan apa? Membuat aturan, ya kan energinya itu tegas, disiplin, ya, punya prinsip, punya integritas. Sementara energinya Uranus itu selalu membawa perubahan baru, ya, membawa revolusi kita bilangnya. Planet Uranus memiliki energi yang bisa mengundang atau mengguncang, kita bilang mengguncang ide-ide lama dan menggantikannya dengan ide-ide yang baru, ya. Jadi gue selalu menggunakan analogi kayak energi Uranus tuh kayak gempa bumi, ya kan. Gempa bumi mengguncang tuh ya, bahkan kayak kita bilang kayak fondasi atau struktur yang sudah kokoh pun bisa tiba-tiba roboh gara-gara gempa bumi. Dan begitu juga dengan perannya Aquarius ya di dalam kehidupan, di dalam masyarakat itu adalah untuk mengguncang, ya, hal-hal yang sudah lama, yang sudah tidak diperlukan lagi supaya bisa digantikan dengan hal-hal yang baru, ya. Agar ya namanya peradaban manusia itu harus selalu berkembang, ya, harus ada perkembangan zaman lah gitu. Nah, biasanya yang mendorong perkembangan zaman itu adalah para Aquarius di dunia ini gitu. Nah, sisi terang dari Aquarius itu dapat terlihat jelas ketika mereka menunjukkan sisi kreatifnya mereka, ya, dalam mencari jalan keluar untuk suatu masalah, terutama untuk masalah-masalah yang makro, masalah masyarakat. Ya, jadi kita selalu bisa bilang bahwa kayak Aquarius itu adalah orang-orang yang sangat peduli sama masyarakat, sangat peduli sama pergerakan manusia, ya, sangat peduli sama politik, sangat peduli sama pergerakan sosial, social movement. Ya, mereka adalah para aktivis ya di kehidupan ini gitu. Dan mereka yakin bahwa pada dasarnya dunia itu selalu bisa dikembangkan dengan penemuan, inovasi atau pemikiran baru. Oleh karena itu, Aquarius itu sangat terikat dengan kata inovasi. Ya, mereka selalu mengejar perubahan baru. What is new? Ya, bagaimana cara kita bisa melakukan sesuatu secara lebih efisien, secara lebih baik? Bagaimana kita sebagai manusia, ya, bisa berkembang secara lebih baik lagi? Bagaimana kita sebagai manusia bisa membawa kesetaraan? Kita bilang mau itu kesetaraan secara gender, kesetaraan secara status sosial, kelas sosial dan sebagainya. Mereka juga memiliki, ya, itu yang tadi saya bilang, sisi aktivisme atau sisi sosial yang sangat tinggi ya. Dan itu mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang seringnya itu bisa berkontribusi, ya, di dalam masyarakat. Mereka yang membantu mendorong perubahan, ya. Mereka itu yang berani untuk kayak mengorbankan waktu pribadinya mereka, mengorbankan kehidupan pribadinya mereka supaya kita sebagai manusia itu bisa bergerak ke arah yang lebih benar gitu loh. Nah, hal ini semua ya berkat dampak energi Uranus gitu ya. Uranus itu selalu mendorong untuk melawan arus, kita bilang ya. Kayak kita ya kita bilang begini ya, nggak selalu yang namanya tradisi itu jelek, ya kan? Tapi ya yang namanya tradisi juga kayak nggak semuanya itu masih relevan, ya, atau sesuai dengan kebutuhan manusia sekarang. Nah, yang mendorong, mengendorse, ya, perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh umat manusia itu adalah para Aquarius. Ya, jadi sisi terangnya mereka, mereka adalah orang yang inovatif, mereka adalah orang yang peduli sama masyarakat, nggak cuma peduli sama hidup mereka sendiri, mereka adalah orang yang rela berkorban, ya, mereka adalah orang yang kita bilang kayak peduli sama environment, peduli sama alam, ya, dan mereka adalah orang yang cukup tegas dan cukup berani untuk memperjuangkan idealisme mereka ini. Zodiak terakhir, zodiak Pisces, kita akan melihat sisi terangnya mereka seperti apa. Nah, keterikatan dengan Pisces itu ada dengan planet, ada dua planet ya, sama juga. Jadi planet yang memimpin Pisces secara tradisional, ya, di tradisional astrologi itu adalah planet Jupiter sama dengan Sagittarius. Namun di astrologi modern, planet yang memimpin Pisces adalah planet Neptunus, ya. Nah, Jupiter sama yang tadi saya bilang ya banyak hubungannya dengan kayak kesannya ekspansif ya. Energinya itu kayak balon yang lagi ditiup, selalu berkembang, selalu menjadi lebih besar, ya kan? Ya, begitu juga dengan para Pisces, sama juga dengan Sagittarius yang selalu ingin memperluas wawasan mereka. Ya, bedanya adalah di mana Sagittarius itu ingin memperluas wawasannya mereka dengan pengalaman yang duniawi, ya kan? Mau berpetualang kemana kemari, melihat barang-barang, melihat keindahan dunia. Bedanya Pisces itu selalu memiliki rasa penasaran terhadap hal-hal yang tidak kasat mata, selalu penasaran terhadap kehidupan spiritualnya mereka sendiri, ya kan. Makanya kayak banyak kaitannya tuh ya dengan planet Neptunus ya. Neptunus itu banyak berhubungan dengan imajinasi, mimpi ya. Jadi Neptunus itu secara energi itu ya itu energi itu seperti mengambang ya, seperti awan di atas sana, bahkan bukan awan, kita bilang kayak seperti angkasa, langit angkasa ya, yang kayak agak sulit kita gapai tapi kita bisa lihat dan kita bisa menerka-nerka. Ya, jadi sisi terangnya Pisces ya yang berhubungan dengan energi Neptunus dan Jupiter itu membuat mereka menjadi orang yang sangat kreatif.
kreativitasnya Pisces itu sangat berbeda dengan kreativitas water sign yang lainnya seperti Scorpio dan Cancer ya. Semua elemen air, water sign itu kreatif, tapi kreatifnya ranahnya berbeda-beda. Pisces adalah kreativitas yang kita bilang tuh udah bersifat spiritual. Kreativitas yang bisa memahami alam semesta. Itu nggak banyak loh yang bisa kayak gitu. Makanya kayak Pisces itu sangat terikat dengan spiritualitas, agama, ya nggak sedikit juga ya Pisces itu yang pada akhirnya menjadi kepala agama, yang pada akhirnya menjadi ahli filsuf, yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang sangat mengerti agama, pakar agama ya. Karena Pisces itu memiliki kemampuan itu ya. Dan cara kita memahami alam semesta, cara kita memahami sesuatu yang non duniawi itu seringnya tuh dijembatani di awalnya oleh imajinasi, dan Pisces itu memiliki daya imajinasi yang tidak ada habis-habisnya. Bedanya Pisces yang belum dewasa dengan yang sudah dewasa adalah Pisces yang belum dewasa itu agak sulit untuk mengaplikasikan, menerapkan imajinasi mereka ke dunia nyata. Mereka agak sulit untuk mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan ke orang lain, ke diri mereka sendiri bahkan. Mereka agak sulit untuk merealisasikan sesuatu yang mereka pikirkan secara kreatif menjadi sesuatu yang nyata. Sementara Pisces yang sudah dewasa adalah orang-orang yang mengerti bagaimana cara menjembatani antara imajinasi dengan realita. Jadi mereka nggak cuma halu-haluan doang gitu loh ya, dan mereka bisa membuktikan ke orang-orang bahwa kayak apa yang gue pikirin itu sebenarnya bisa kok kita manifestasiin ke dunia gitu loh. Mereka dapat menggunakan visi ini sebagai motivasi mereka juga untuk meraih apapun itu yang mereka inginkan dalam hidup. Ya, jadi Pisces yang sudah dewasa, lihat aja banyak mereka tuh berkarya. Jadi gue bilang kayak Pisces yang sudah dewasa itu mereka sangat produktif ya, efisien dalam menciptakan karya mereka di industri yang mereka tersendiri. Nggak harus dalam hal seni, ya nggak harus dalam hal seni gitu. Semua pekerjaan sebenarnya membutuhkan daya imajinasi yang tinggi. Dari situlah muncul inovasi. Makanya Pisces sama Aquarius itu bersebelahan, itu mereka banyak bisa belajar dari satu sama lain gitu loh. Aquarius itu selalu bilang bahwa kayak kita butuh berubah, kita butuh berubah. Pisces itu yang bilang bahwa kayak gue tahu cara berubahnya kayak gimana. Imajinasi gue sudah kemana-mana nih ibaratnya. Nah, selain itu juga ya, Pisces karena dia juga water sign ya, elemen air ya, mereka sangat terikat dengan emosionalitasnya mereka gitu loh. Nah, Pisces itu adalah orang-orang yang bagi gua itu mereka itu seperti spons ya, mereka tuh bisa menyerap emosional orang-orang sekitarnya mereka. Nah, kalau misalnya belum dewasa ya pastinya mereka jadinya kayak gampang overwhelm, gampang draining ya, kita bilang gampang capek ketika kayak mendengarkan keluh kesah orang lain, ketika kayak melihat kesedihan atau kesengsaraan di orang-orang sekitarnya mereka, di lingkungan sekitarnya mereka, mereka akan gampang sedih atau pada akhirnya mereka jadinya nggak bisa bekerja atau hidup dengan optimal gitu loh. Namun Pisces yang sudah dewasa adalah Pisces yang tetap bisa menyerap informasi, emosi dari orang-orang sekitarnya mereka, ya, mampu bisa memahami, tapi itu tidak akan membuat mereka tuh gampang capek atau gampang frustrasi, ya. Jadi mereka akhirnya bisa memperbesar kapasitas mereka untuk memahami dunia, memahami manusia, ya, memahami umat manusia lah, dengan segala kompleksitas yang dimiliki oleh masing-masing manusia tersebut gitu. Nah, energi Neptunus ya, itu juga mendorong Pisces untuk menjadi individu yang kita bilang itu jujur sama diri sendiri, ya jujur sama diri sendiri. Pisces adalah orang yang jujur sebenarnya ya. Pisces itu kita bilang kayak Pisces itu jarang jarang ngerasa bahwa berbohong itu berguna. Dibilang ngapain kita bohong gitu loh, ngapain kita berbohong ke satu sama lain, dapat apa gitu loh. Dan Pisces itu bagi gue adalah orang-orang yang gimana ya, kita bukannya kita bilang transparan ya, tapi lebih ke arah apa adanya gitu loh, ya apa adanya, karena mereka ngerti bahwa kayak nggak perlu gue menang di dunia ini gitu loh, gue nggak perlu menang. Yang diperlukan adalah kayak gue mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih dari dunia ini, ada sesuatu yang lebih dari cari duit, ada sesuatu yang lebih penting juga dari sekedar kayak menikah cepat dan sebagainya. Ya mereka mengerti bahwa membangun hubungan yang lebih kuat dengan alam semesta juga, dengan Tuhan, dengan ibadahnya mereka itu jauh lebih penting untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih kekal untuk mereka sendiri. Dan gue yakin semua Pisces yang mendengar ini pasti akan setuju dan bisa mengerti gitu ya. Mungkin orang lain ya, zodiak-zodiak lain yang kayak dengar tadi kayak gue ngomong apa mengenai Pisces tuh mungkin nggak ngerti gitu. Tapi gue yakin kebanyakan Pisces yang udah sampai ke titik ini mendengarkan apa yang gue ngomongin itu pasti mengerti apa yang gue ngomongin maksudnya itu seperti apa. Ya, karena dari ke-12 zodiak, Pisces itu adalah satu-satunya zodiak yang tidak terikat dengan dunia. Pisces itu sudah berada di atas, kita bilang ya.
Kan kita mulai dari zodiak pertama itu Aries, ya kan? Nah, zodiak ke-12, zodiak terakhir itu adalah Pisces gitu loh. Pisces itu posisinya itu sudah mulai meninggalkan dunia gitu loh, ya. Jadi makanya mereka lebih terikat dengan yang di atas daripada terikat dengan manusia-manusia gitu loh. Ya, lebih terikat dari di atas daripada terikat dengan dunia. Intinya begitu. Oke nih, udah lengkap lah ya jadinya ya. Jadi kayak jangan tagih-tagih gue lagi ya. Sisi terang udah, sisi gelap juga sudah. Ya, jadi coba komen di bawah juga ya. Kira-kira ada saran apa lagi untuk konten-konten yang perlu kita bahas mengenai zodiak-zodiak. Oke, sebisa kayak gue bahas ya ketika ada waktu luangnya. Terima kasih banyak sudah menonton and I will see you on the next episode guys. Bye-bye.